Xiaoyan kembali. Dan kali ini, dia bukan lagi manusia biasa. 2 tahun dia menghilang. Semua orang yakin dia sudah mati. Aliansi mulai runtuh. Klan kuno satu persatu lenyap tanpa jejak. Tapi di saat semua orang kehilangan harapan, retak! Sesuatu pecah di tengah lautan magma. Dan yang keluar dari sana bukan Xiaoyan yang kalian kenal. Api surgawinya hilang. Sebagai gantinya, lahir sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Bayi api. Makhluk ini bukan cuma hidup, dia lebih mengerikan dari semua api surgawi yang pernah ada. Bisa menciptakan Angry Buddha Lotus Flame sesuka hati, menggabungkannya jadi kekuatan yang bahkan Xiaoyan dulu nggak mampu lakukan. Ini bukan power up, ini mutasi kekuatan. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Xiaoyan masih mengendalikan kekuatan ini, atau justru dia yang sedang dikendalikan? Dan kalau makhluk ini lepas kendali, siapa yang bisa menghentikannya? Yang barusan kalian dengar, baru sebagian kecil dari kebenaran. Di video ini kita bakal bongkar semuanya di Battle Through the Heavens Season 5, episode 195, cuma di channel The Donghua Insider. Jangan kemana-mana, karena setelah ini, cerita Xiaoyan bakal berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Di dalam dunia yang hanya dipenuhi lautan magma dan suhu yang mampu melelehkan segalanya, sebuah bola api raksasa melayang sunyi di langit. Di dalamnya, 2 sosok terperangkap dalam pertarungan melawan kekuatan yang hampir mustahil dikendalikan. Xiaoyan dan Sun Er. Api teratai setan yang memurnikan, salah satu api surgawi paling berbahaya, mengamuk tanpa henti. Energinya liar, destruktif, dan terus mencoba melahap tubuh mereka dari segala arah. Xiaoyan yang sebelumnya telah menderita luka parah berada di ambang kematian. Tubuhnya hancur, kesadarannya nyaris lenyap. Namun Sun Er tidak menyerah. Dengan kekuatan Kaisar Emas yang membakar api surgawi, ia menopang Xiaoyan, menahan serangan api iblis, dan memaksakan terbentuknya sebuah siklus energi di antara mereka. Energi mengalir dari Xiaoyan ke Sun Er, dimurnikan, lalu kembali lagi ke Xiaoyan dalam bentuk yang lebih stabil. Siklus ini perlahan menjadi satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Waktu kehilangan maknanya. Tidak ada siang, tidak ada malam. Hanya panas, kehampaan, dan kesunyian yang menelan segalanya. Seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terjadi. Di luar tubuh mereka, terbentuk sebuah bola api 3 warna, emas, ungu kecoklatan, dan merah muda. Awalnya, warna merah muda yang mewakili api teratai setan mendominasi sepenuhnya. Namun perlahan, 2 warna lainnya mulai meluas, melawan dominasi itu. Keseimbangan yang rapuh pun mulai terbentuk. Hingga suatu saat, Xiaoyan membuka matanya. Dengan suara rendah, ia mengaktifkan flame mantra. Seketika, seluruh energi di dalam bola api berubah arah. Api yang sebelumnya liar kini mulai mengikuti jalur tertentu, berputar dan bersirkulasi mengikuti teknik tersebut. Langit di atas dunia magma bergemuruh, awan energi berkumpul, dan lautan magma di bawah bergolak hebat. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan tetap tenang. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan. Energi api teratai setan yang memurnikan akhirnya mulai benar-benar dimurnikan. Gelombang kekuatan besar mengalir ke seluruh tubuhnya, membasuh setiap meridian, tulang, dan sel dengan intensitas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Energi itu tidak hanya menguatkannya, tetapi juga mengalir ke tubuh Sun Er, lalu kembali lagi, membentuk siklus sempurna yang terus berulang. Di dalam arus energi yang tak berujung itu, keduanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun harga yang harus dibayar pun tidak kecil. Saat energi mencapai puncaknya, tubuh mereka perlahan diselimuti lapisan kristal merah muda keemasan. Lapisan itu semakin tebal, menutup seluruh tubuh mereka, hingga akhirnya membentuk sebuah telur kristal raksasa yang melayang diam di tengah dunia magma. Aura mereka menghilang sepenuhnya. Dunia kembali sunyi, seolah tidak pernah ada kehidupan di sana. Sementara itu, dunia luar berubah drastis. Di dataran tengah, perang besar meletus antara aliansi Sky Mansion dan Aula Jiwa. Serangan dan balasan terjadi tanpa henti, menghancurkan wilayah demi wilayah. Namun di tengah konflik itu, aliansi Sky Mansion justru tumbuh semakin kuat, perlahan mulai menyaingi kekuatan Aula Jiwa. Di balik perang tersebut, sebuah ketakutan yang lebih besar muncul. Klan Ling telah lenyap,
Kini, klan Xi, yang bahkan lebih kuat, mengalami nasib yang sama. Tanpa peringatan, tanpa perlawanan yang terlihat, jutaan anggota klan menghilang begitu saja. Dunia mereka menjadi kosong, sunyi, dan mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Kecurigaan pun menyebar. Banyak yang menduga klan Hun atau klan Gu berada di balik semua ini. Namun tidak ada bukti. Bahkan klan Gu sendiri mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Demi bertahan, 3 klan kuno lainnya membentuk aliansi. Mereka menghubungkan wilayah mereka dengan jalur spasial, bersiap menghadapi ancaman yang tidak terlihat. Namun satu hal yang terus menghantui semua orang adalah hilangnya Xiaoyan. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, tidak ada kabar. Harapan perlahan memudar. Hingga suatu hari, di dunia magma yang sunyi, sesuatu akhirnya berubah. Telur kristal itu retak. Suara halus bergema, diikuti oleh cahaya merah muda dan keemasan yang meledak ke langit. Retakan menyebar ke seluruh permukaan, hingga akhirnya cangkang itu pecah sepenuhnya. Dari dalam cahaya itu, sebuah sosok melangkah keluar. Xiaoyan telah kembali. Aura yang ia pancarkan jauh lebih dalam dan kuat dari sebelumnya. Matanya menyimpan bayangan teratai api yang berputar, seolah menyembunyikan kekuatan tak terbatas. Dalam 2 tahun pengasingan, kekuatannya melonjak hingga mencapai tingkat yang bahkan sulit dibayangkan sebelumnya. Sun Er juga muncul di belakangnya, tak kalah kuat dan memancarkan pesona yang lebih dewasa. Namun kejutan terbesar belum berakhir. Saat Xiaoyan memeriksa tubuhnya, ia menyadari bahwa semua api surgawi yang dulu ia miliki telah menghilang. Kebingungan muncul seketika. Namun saat ia memanggil kekuatannya, api merah muda muncul di tangannya. Api itu bergetar, lalu berubah bentuk. Di hadapannya, muncul seorang bayi kecil yang terbuat dari api. Makhluk itu hidup, bernapas, memiliki kesadaran. Dengan mata besar yang berkilau, bayi api itu memeluk Xiaoyan dengan manja, seolah mengenalinya sejak lama. Xiaoyan dan Sun Er hanya bisa terdiam. Ini bukan sekedar api lagi. Ini adalah hasil dari penyatuan semua api surgawi, sebuah roh api baru. Namun yang lebih mengejutkan adalah kekuatannya. Dengan gerakan kecil, bayi api itu menciptakan Angry Buddha Lotus Flame dalam sekejap. Bukan 1, melainkan 10 sekaligus. Lalu dengan mudah, ia menggabungkan semuanya menjadi satu teratai api yang jauh lebih kuat. Kekuatan itu begitu besar hingga bahkan Xiaoyan sendiri merasa terkejut. Ia menatap makhluk kecil itu dalam diam, sebelum akhirnya tersenyum perlahan. Kali ini, ia tidak hanya kembali dari ambang kematian. Ia telah membawa sesuatu yang akan mengubah segalanya.